Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linartiani Nurlaila dengan NIM 2244238101. Saya dari Prodi D3 Farmasi, Akpar YP Bandung akan menjelaskan organ diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma merupakan otot utama yang digunakan saat bernapas. Otot ini terletak di bawah paru-paru dan jantung yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Seperti apa sih bentuk diafragma? Diafragma berbentuk menyerupai kubah yang dapat bergerak naik dan turun seiring proses pernapasan manusia. Saat kalian menarik napas, otot-otot pernapasan di rongga dada akan mengembang dan diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Hal ini memudahkan oksigen atau udara bergerak menuju paru-paru karena adanya tekanan rongga dada yang turun mendadak. Sebelum ke bagian dan fungsinya, kita kenali dulu yuk diafragma lebih dalam. Diafragma adalah otot besar yang terletak di dasar paru-paru. Ketika kamu menarik napas, diafragma kamu akan berkontraksi dan bergerak ke bawah yang menciptakan ruang bagi paru-paru untuk mengembang dan terisi udara. Diafragma adalah otot utama yang digunakan dalam respirasi, yaitu proses pernapasan. Otot berkontraksi terus-menerus saat kamu menarik dan membuang napas. Diafragma ialah otot rangka tipis yang berada di dasar dada dan memisahkan perut dari dada. Diafragma juga bisa berarti otot utama yang digunakan dalam proses menarik napas serta mengeluarkan napas. Organ tubuh ini diketahui memisahkan jantung serta paru-paru dengan organ perut seperti hati, lambung, limpa, dan usus. Tahukah kalian, tubuh tergantung pada kontraksi dan pergerakan diafragma. Tujuannya adalah agar pernapasan bisa berfungsi dengan normal. Selain bermanfaat untuk proses pernapasan, diafragma juga memiliki beberapa fungsi di luar pernapasan loh. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Adapun proses pernapasan pada manusia terbagi menjadi dua. Bisa dilihat pada skema berikut ini. Pada saat udara masuk disebut inspirasi. Prosesnya, saat otot diafragma berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara di paru-paru mengecil, tekanan udara membesar, kemudian udara masuk. Kemudian yang kedua, pada saat udara keluar disebut ekspirasi. Prosesnya saat otot diafragma relaksasi, tulang rusuk tertekan, volume rongga dada mengecil, tekanan udara di paru-paru membesar, kemudian udara keluar. Fungsi diafragma saat kalian menarik napas, otot-otot pernapasan di rongga dada akan mengembang, dan diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Hal ini memudahkan oksigen atau udara bergerak menuju paru-paru karena adanya tekanan rongga dada yang turun mendadak. Sementara itu, saat mengembuskan napas, diafragma akan mengendur sampai membuat ukuran paru-paru ikut mengecil. Tekanan udara pada rongga dada pun meningkat, dan udara akan mengalir keluar. Fungsi diafragma tak hanya untuk bernapas saja, ada beberapa fungsi lainnya yang harus kalian ketahui. Diafragma membantu kalian saat bersin, muntah, buang air kecil, serta buang air besar. Caranya adalah dengan meningkatkan tekanan pada rongga perut. Fungsi diafragma lainnya yaitu mencegah terjadinya naik asam lambung ke kerongkongan atau disebut reflux gastroesophageal dengan menjaga tekanan pada kerongkongan. Nah, kita masuk ke bagian-bagian diafragma. Proses inspirasi dimulai saat udara masuk melalui hidung. Dari bagian hidung, udara yang dihirup akan menuju ke bagian tenggorokan. Dimulai dari paring, kemudian trakea, lalu ke bronkus. Dari bronkus, udara yang mengandung oksigen kemudian akan bergerak ke wilayah paru-paru. Pernapasan manusia menyangkut masuk dan keluarnya udara. Untuk keluarnya udara atau ekspirasi, jalurnya sama seperti inspirasi. Namun dibalik karena pengeluaran udara dimulai dari bagian paru-paru. Dapat disimpulkan bahwa paru-paru mengembang saat kita menghirup udara, sedangkan saat mengeluarkan udara, keadaan paru-paru akan mengempis. Selanjutnya adalah gangguan yang sering terjadi pada organ diafragma. Yang pertama ada hernia hiatus. Hernia hiatus terjadi ketika bagian organ perut turun ke rongga dada melalui lubang di diafragma. Penyakit ini lebih sering dialami oleh penderita obesitas dan orang yang berusia di atas 50 tahun. Penyebab hernia hiatus belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa hal yang diduga dapat memicu terjadinya penyakit ini, yaitu melemahnya diafragma seiring bertambahnya usia, mengalami cedera di area sekitar diafragma, menerima tekanan terus-menerus, dan intens di otot sekitar diafragma, seperti saat batuk, muntah, buang air besar, berolahraga, atau mengangkat benda yang berat.
Kemudian yang kedua ada lumpuh diafragma. Ketika terjadi kerusakan saraf yang mengatur otot-otot pernapasan, termasuk diafragma, terjadilah kondisi yang dikenal dengan lumpuh diafragma. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan lumpuh diafragma adalah sindrom Guillain-Barré, cedera saraf tulang belakang, dan multiple sclerosis. Yang terakhir, ada cara menjaga kesehatan diafragma. Yang pertama, membatasi konsumsi makanan yang memicu mulas atau reflux asam, konsumsi makanan dalam porsi kecil pada suatu waktu, lakukan peregangan dan pemanasan sebelum berolahraga, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun, gunakan masker saat berada di lingkungan kotor, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula. Cegah infeksi organ pernapasan. Infeksi pada saluran pernapasan bisa menimbulkan komplikasi serius loh. Ada beberapa cara untuk mencegah infeksi organ pernapasan, antara lain, rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan gunakan sabun, jaga jarak dengan orang lain apabila berada di keramaian, sikat gigi setidaknya 2 kali sehari, dan periksa kesehatan mulut setidaknya 6 bulan sekali. Cegah penyakit pernapasan dengan vaksinasi. Jika sakit, tinggal di rumah dan gunakan masker. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk mengecek kondisi paru-paru, olahraga rutin, jaga kesehatan secara keseluruhan, termasuk organ vital paru-paru, dengan rutin berolahraga. Olahraga dapat memperkuat jantung sekaligus paru-paru. Saat berolahraga, seseorang memompa jantung dan paru-paru lebih keras. Tubuh pun jadi menghirup lebih banyak oksigen. Dengan begitu, paru-paru akan mengedarkan lebih banyak oksigen ke dalam tubuh. Kemudian ada tarik napas dalam-dalam. Kebiasaan menarik napas dalam-dalam juga bisa menjadi salah satu cara merawat organ pernapasan. Saat menarik napas pendek-pendek, tubuh hanya menggunakan sebagian kecil paru-paru. Udara yang keluar biasanya juga hanya berasal dari dada, belum dari perut. Sebaliknya, pernapasan dalam dapat membantu tubuh mengoptimalkan pembersihan udara kotor dan produksi oksigen dalam paru-paru. Agar bisa rutin melakukan pernapasan dalam, kamu bisa berlatih dengan cara menghitung saat bernapas. Tak hanya merawat organ pernapasan, menarik napas dalam-dalam juga membuat tubuh rileks dan tidak stres. Menjaga pola makan bergizi, lengkap, dan seimbang termasuk bagian dari cara merawat organ pernapasan dan kesehatan secara keseluruhan. Upayakan selalu makan makanan bergizi, termasuk memasukkan sayur, buah, dan air putih. Makanan sehat seperti sayur dan buah dapat memasok nutrisi yang bisa meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Sekian, terima kasih. Saya Lena Rizkyani Nurlela, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.